Shalom. 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 Yang di rumah, Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita bisa merayakan Paskah. Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan kita bersukacita bersama-sama. Kita percaya bahwa kita punya Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang baik, Allah yang senantiasa menolong, menyertai kita sampai hari ini. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita patut bersyukur karena di tengah-tengah situasi yang sulit ini, pandemi COVID-19, kita bisa beribadah. Meski mungkin ini tidak seperti tahun-tahun yang lalu kita merayakan Paskah, tapi apa yang kita lakukan hari ini tentu tidak mengurangi makna dari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini saya akan membagikan satu kebenaran bagi kita semua. Saya beri tema Paskah titik 2. Jeripayamu tidak sia-sia. Saudara dikasih dalam Tuhan, mari kita membaca Alkitab 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Saya kira ini tema yang tepat di tengah-tengah situasi yang sulit ini, saudara. Karena saya berharap Paskah membuat semangat kita mengiringi Tuhan tidak loyo, justru semakin maju, semakin bersemangat. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58 kita baca. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Saudara kekasih dalam Tuhan, salah satu tujuan dari surat Korintus ini ditulis adalah untuk membahas beberapa persoalan yang terjadi di tengah-tengah jemaat Korintus. Dan salah satu persoalan adalah tentang kebangkitan. Rupanya saudara, pada waktu itu ada banyak orang yang mempermasalahkan tentang kebangkitan. Ada banyak orang yang tidak percaya fakta adanya kebangkitan, termasuk kebangkitan Kristus pastinya. Jadi ada orang-orang saudara yang menolak tentang adanya kebangkitan. Oleh karena itu saudara, karena ada pengajaran yang berkembang tentang ketidakpercayaan terhadap kebangkitan, maka kemudian Paulus menulis surat ini saudara untuk meyakinkan orang percaya jemaat Korintus bahwa kebangkitan itu fakta. Dan oleh karena itu Paulus memberikan beberapa argumentasi, termasuk dalam hal ini adalah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kenapa saudara? Ajaran kebangkitan ini penting bagi semua umat manusia, sehingga saudara, manusia tidak terjebak pada pola hidup yang pragmatis. Maksud saya begini saudara, kalau orang tidak percaya ada kehidupan setelah kematian dan tidak percaya nanti ada kebangkitan bagi orang-orang yang sudah mati, maka akan menimbulkan satu pandangan dalam pikiran orang bahwa begini, hidup hanya sekali, setelah itu selesai. Karena hidup hanya sekali, akhirnya implikasi dari pernyataan atau pemahaman itu, orang akan bilang begini, saya hidup semau saya. Hidup cuma sekali, hidup gue. Memang hidup lu, ini hidup gue. Lu jangan intervensi gue mau hidup seperti yang gue mau. Itulah kehidupan yang merusak. Rupanya saudara, di Korintus jemaat sudah mulai ada yang terpengaruh. Oh iya, tidak ada kebangkitan, tidak ada masa depan, hidup hanya sekali. Nah, ini filsafat yang salah saudara. Kalau berpikir bahwa hidup itu sekali, setelah mati tidak ada kehidupan selanjutnya, ini berbahaya sekali. Oleh karena itu, saudara, Paulus
mengatasi berbagai persoalan. Masalah yang lain tidak saya tunjukkan hari ini, tapi yang kita angkat berkaitan dengan Paskah adalah masalah kebangkitan ini. Kalau ini salah dimaknai, saudara, maka ini akan sangat berbahaya. Nah, oleh karena itu, saudara, ini menjadi berita yang sangat penting. Ini menjadi berita yang harus betul-betul dipegang oleh semua orang sebetulnya, apalagi orang percaya. Kita harus yakin betul bahwa kebangkitan itu ada, karena itu akan berimplikasi langsung dalam hubungan kita bersama dengan Tuhan, dalam hubungan kita mengiring Tuhan, dalam hubungan kita melayani Tuhan, dalam hubungan kita bekerja dengan Tuhan. Kalau saudara tahu bahwa kebangkitan itu ada, kalau saudara tahu bahwa Yesus itu bangkit, kalau saudara tahu bahwa saudara juga nanti kalau mati akan bangkit, maka saya percaya saudara akan semakin bersungguh-sungguh untuk Tuhan. Saudara akan semakin serius untuk bekerja bagi Tuhan. Ini pasti, saudara. Nah, oleh karena itu, saudara, Paulus menentang ajaran-ajaran yang tidak percaya pada kebangkitan dan mengungkap fakta yang sesungguhnya, bahwa telah terjadi kebangkitan di dunia ini, dan yang Paulus berikan adalah fakta kebangkitan Kristus. Nah, ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Dengan demikian, kalau kita percaya bahwa setelah mati ada kehidupan selanjutnya dan nanti akan ada kebangkitan, maka pemahaman ini akan mendorong orang percaya untuk tidak hidup semaunya sendiri, tapi dia akan hidup menurut maunya Tuhan. Itu sudah pasti. Karena dia akan tahu bahwa kalau dia hidup sembarangan hari ini akan berpengaruh pada kehidupan yang akan datang. Nah, dengan demikian dia akan serius dengan Tuhan. Dan inilah yang dilakukan oleh Paulus dalam hal ini, saudara. Nah, oleh karena itu saya memilih judul ini, Paskah (2). Jerihbayam tidak akan sia-sia. Kenapa, saudara? Kalau saudara memperhatikan renungan singkat dalam bentuk tulisan di sosial media saya tadi pagi, saudara, itu jelas bahwa salah satu makna, saya tulis di situ, salah satu makna kebangkitan Kristus adalah mendorong orang percaya untuk semakin teguh, tidak goyah, semakin giat dalam pekerjaan Tuhan, karena dia tahu bahwa jerihbayanya tidak akan sia-sia. Saya berharap saudara sudah membaca renungan singkat itu. Nah, oleh karena itu, saudara, pasti Paskah implikasinya adalah pengiringan kita kepada Tuhan, kerja-kerja yang kita lakukan untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Sekarang kita tahu tidak akan sia-sia. Kalau kita sudah tahu tidak akan sia-sia, kita harusnya semakin semangat. Kita harus semakin kuat bekerja. Kita semakin gigih bekerja karena kita tahu ada berkat yang luar biasa yang menanti kita. Tidak akan sia-sia. Mengapa tidak akan sia-sia? Paulus menulis 1 Korintus pasal 15, kalau kita baca dari ayat 1, itu semua tentang kebangkitan. Tentang kebangkitan Kristus terutama. Lalu di ayat 58, sebelum masuk pasal 16, dia mengakhiri dengan ayat ini. Artinya apa? Ayat ini menjadi ayat kesimpulan, menjadi titik poin yang penting, bahwa implikasi dari semua yang dia terangkan tadi, dari ayat 1 sampai ayat 57 adalah 58. Jerihbayam tidak akan sia-sia. Jadi semangatlah mengiring Tuhan. Oleh karena itu saya bilang ini tema yang tepat. Karena begini, meskipun kondisi dunia sekarang sulit karena COVID-19 ini, saudara, dan dia memiliki dampak-dampak yang besar, terutama segi ekonomi. Kita sudah lihat di mana-mana banyak profesi yang mengalami goncangan finansial, sehingga aksi-aksi sosial dibutuhkan bagi mereka, saudara. Maka ini menjadi tantangan yang berat. Bahkan mungkin ini kalau panjang, saudara, kita kan belum tahu nih kapan berhentinya, ya kan? Kalau dia semakin panjang, semakin melebar,
Dua kemungkinan bisa terjadi pada orang Kristen. Satu, dia semakin percaya Tuhan. Dia semakin berharap kepada Tuhan. Dia tahu bahwa tidak ada kekuatan yang dia punya. Uang tidak bisa tolong, kekuatan dia tidak bisa tolong, kepandaian dia tidak bisa tolong, semua yang dia punya tidak bisa tolong. Tapi kemungkinan kedua itu bisa terjadi. Dia bisa hilang kepercayaan. Dia bisa tidak percaya mujizat. Dia tidak bisa percaya Tuhan lagi. Bisa saja. Karena dia pikir, kok Tuhan tidak mampu mengatasi. Nah, seandainya doa saya, saudara, bulan ini selesai. Seandainya panjang ini, tidak habis-habis, lama, wah ini tantangan yang besar. Inilah ujian iman. Apakah dalam kondisi seperti ini, saudara makin setia atau tidak? Nah, untuk mengantisipasi kemungkinan yang buruk, yang negatif, jemaat justru nggak percaya Tuhan, maka saya kasih firman Tuhan ini. Bagi semua yang menyaksikan siaran ini, dengar baik-baik. Kalaupun ini panjang nggak habis-habis, jangan loyo ikut Tuhan. Jangan patah semangat mengiring Tuhan, karena jerih payah tidak akan sia-sia. Boleh bilang amin? Amin. Yang di rumah saya berharap juga begitu. Pertanyaannya adalah, mengapa tidak sia-sia? Yang pertama, saudara, kita lihat, mengapa tidak sia-sia? Karena Yesus sudah mati bagi kita dan Dia sudah bangkit. Kita lihat dalam ayat yang ketiga sampai ayat 8. Saya ingin baca cepat. Ayat 3 sampai ayat yang ke-8. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan. Garis bawahi kata dibangkitkan, pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Jadi saudara, kenapa perjuangan kita dalam Tuhan tidak akan sia-sia? Satu, karena Yesus sudah mati dan sudah bangkit. Jumat Agung kemarin sudah saya jelaskan bahwa Dia betul-betul mati. Meskipun banyak serangan terhadap kematian Kristus, tapi tidak menggagalkan fakta. Karena kematian Yesus adalah fakta sejarah, bukan mitos. Adalah fakta sejarah, tercatat dalam Alkitab kita dan tercatat dalam sumber-sumber yang lain. Nah, oleh karena itu saudara, karena Yesus sudah mati dan semua berita kematian tidak boleh dipisahkan dari kebangkitan. Begitu juga berita kebangkitan tidak boleh dilepaskan dari berita kematian. Dia bangkit karena Dia mati. Dia mati hari Jumat, Dia bangkit hari Minggu. Sesuai dengan Alkitab, pada hari yang ketiga Dia akan bangkit. Jumat hari pertama, Sabtu hari kedua, Minggu hari yang ketiga. Pas, saudara. Jadi Dia sudah bangkit, maka karena Dia sudah bangkit, berarti perjuangan kita tidak sia-sia. Kenapa? Karena kalau Dia sudah bangkit, berarti Dia betul-betul adalah Allah. Ini kita pegang dulu. Kalau Dia bangkit, berarti betul-betul Dia adalah Allah. Sebelum Kristus ada yang pernah bangkit. Contoh, Lazarus. Tapi Lazarus itu dibangkitkan oleh siapa? Lazarus dibangkitkan oleh Kristus. Kristus siapa yang bangkitkan? Adakah orang yang datang ke situ? Adakah nabi yang ke situ lalu Yesus Kristus keluarlah? Tidak ada. Siapa yang membangkitkan Dia? Allah Bapa membangkitkan Dia. Dirinya sendiri membangkitkan Dia. Roh Kudus membangkitkan Dia. Artinya saudara,
memenangkan pertandingan melawan setan. Kita juga pasti. Amin. Nah, oleh karena itu saudara, kita tidak usah takut lagi, tidak usah ragu, karena kita tidak ada sia-sia pengiringan kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita harus tetap setia sama Kristus. Apapun yang terjadi, kita tetap bekerja bagi Tuhan. Kita tetap semangat melayani Tuhan, karena kita tahu bahwa Kristus sudah mati, sudah bangkit. Jelas kita punya pemimpin yang betul-betul excellent, pemimpin yang oke, memang mati, tapi bukan tinggal dalam kubur, tapi dia bangkit dari kubur. Tidak ada lagi pemimpin yang seperti itu, saudara. Inilah satu-satunya pemimpin yang spektakuler, yang bisa mati tapi bangkit. Kenapa? Karena dia Allah, karena dia Tuhan. Dan tidak ada yang memungkinkan dia, Allah yang memungkinkan dia. Dialah Allah, dialah Tuhan. Dia menang atas maut, dia menang atas segala setan. Oleh karena itu saudara, dia harus betul-betul kita percaya. Dan kematian ini adalah fakta. Fakta. Memang ada banyak serangan kepada kebangkitan Kristus, tapi semua serangan-serangan itu tidak bisa menghancurkan fakta kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus itu teruji oleh banyak bukti, saudara. Banyak fakta, banyak bukti yang menyatakan bahwa betul-betul Kristus sudah bangkit. Misalnya, pembuktian dari para saksi. Dari saksi, Alkitab berkata bahwa tadi kita sudah baca, Paulus bilang dia telah menampakkan diri, ya kan, kepada Kefas alias Petrus, kepada 12 rasul, bahkan telah menampakkan diri kepada 500 orang. Dan salah satu orang yang dia menampakkan diri adalah Paulus sendiri yang menulis Korintus. Jadi Paulus mau begini, gimana saya nggak percaya dia bangkit? Dia menampakkan diri kepadaku. Wah, begitu. Saya percaya dia bangkit karena dia menampakkan diri kepadaku. Itu Paulus. Dan 500 orang tadi kita baca. Padahal dalam hukum manapun di dunia ini, hukum manapun yang namanya alat bukti berapa? Siapa yang pernah berurusan dengan pengadilan? Ada yang pernah masuk pengadilan? Hanya berapa? Ada dalam hukum di sini? Hanya butuh 2 alat bukti. Semua Anda lihat, KPK itu kalau tangkap tangan itu 2 alat bukti. Begitu alat bukti tersangka, ya kan? Menetapkan seseorang menjadi tersangka hanya butuh 2 alat bukti. Demikian juga memenangkan seseorang terdakwa bahwa dia bebas dari tuntutan, 2 alat bukti. Yesus Kristus berapa bukti? Terlalu banyak bukti. Berapa orang yang lihat? Panggil saksi. Berapa orang? Kau lihat? Saya lihat. Yesus menemukan diri padamu? Saya lihat. Kumpul 500 orang masuk dalam pengadilan, tidak usah sidang, langsung ketok palu, sah kebangkitan. Lalu untuk menguji, biasanya orang masuk pengadilan jadi saksi itu tidak sembarang. Dilihat integritasnya kayak apa. Diuji para saksi itu, para murid itu, apakah mereka memenuhi kualifikasi sebagai saksi atau tidak? Integritasnya bagaimana? Mereka orang-orang yang beretika baik, dikenal baik, sehingga kesaksian mereka benar. Bahkan untuk membuktikan kesaksian mereka, kalau kita lihat dalam Alkitab, mereka rela mati demi apa yang mereka saksikan. Sekarang saudara, kalau ada orang mau jadi saksi, membela seseorang sampai mau mati, tapi yang dia bela itu salah, sudah tahu bohong, dia bela sampai mati, rela mati loh untuk berita yang bohong. Cuma orang aneh, nggak normal orang gitu, pasti nggak waras. Orang normal itu bela mati-matian kalau dia yakin benar. Lah jadi kalau orang berpikir wah murid-murid itu rekayasa cerita, rekayasa di mana? Mereka sampai mati. Mereka mati, sangat menderita kematian mereka. Mereka dipenjara, mereka dihukum, mereka disiksa. Bagaimana mungkin orang rela melakukan itu kalau peristiwa itu tidak benar? Maka
meragukan kebangkitan? Yesus benar-benar bangkit. Benar-benar bangkit. Sudahlah, saya nggak usah kasih argumentasi aneh-aneh. Alkitab saja. Alkitab menyatakan demikian. Di luar Alkitab pun banyak seperti yang saya berikan di hari Jumat Agung. Dari sejarawan-sejarawan mengakui fakta itu, saudara, bahwa cerita kebangkitan itu ada. Jadi dari mana alasan menolak fakta Yesus bangkit? Ini penting untuk kita pegang. Karena Paulus juga berkata, kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia iman kita. Tapi Paulus menegaskan, dia benar-benar bangkit, salah satu saya yang mulia. Maka tidak sia-sia iman kita. Perjuangan juga kita tidak akan sia-sia karena Yesus sudah bangkit. Nah, oleh karena itu, saudara, jangan pernah ragu ya, untuk kita dengan Dia. Banyak bukti yang lain. Kita ibadah hari Minggu. Kenapa kita ibadah hari Minggu? Padahal sebelum Yesus bangkit, semua orang yang ibadah hari apa? Sabtu, Sabat kan? Tapi pasca kebangkitan, orang percaya ibadah hari Minggu. Kenapa? Maka disebut ibadah raya. Merayakan apa? Merayakan kebangkitan Kristus. Maka kita tidak mau ibadah hari lain. Ibadah raya kita hari Minggu. Karena hari Minggu mengingat kita bahwa Yesus sudah bangkit pada hari Minggu. Fakta ada, perjanjian baru itu membuktikan bahwa Yesus sudah bangkit. Jadi kenapa tidak sia-sia ngomong satu? Ingat baik-baik. Kalau Dia sudah mati dan Dia sudah bangkit bagi kita. Kemudian yang kedua, mengapa tidak sia-sia? Karena Yesus sudah bangkit, saudara, maka hutang dosa kita telah dibayar lunas dan pembayarannya sudah diterima oleh Allah Bapa. Waktu Jumat Agung saya bilang kan, Yesus mati berarti hutang dosa kita sudah dibayar lunas. Sekarang saya tambah kalimat itu. Karena Dia bangkit, Yesus sudah bangkit, berarti hutang dosa kita sudah dibayar lunas dan pembayaran itu sudah diterima oleh Allah Bapa. Sebab ingat baik-baik, Yesus mati untuk membayar hutang dosa kepada Allah, bukan kepada iblis. Jangan salah. Maka yang harus menerima pembayaran itu adalah Allah Bapa. Dan fakta Dia sudah bangkit berarti pembayaran itu sudah diterima oleh Allah Bapa. Sudah diterima oleh Allah Bapa. Kalau Dia pembayarannya belum diterima oleh Allah Bapa, Dia nggak akan makin bangkit. Dia akan tetap di situ. Dia tidak bisa bangkit. Dia tetap dalam kematian. Tapi karena pembayarannya sudah diterima di ACC, ya kan, saudara kalau punya hutang piutang, pinjaman atau apa, kan saudara bayar, kan harus ada bukti pembayaran, enggak, ya kan? Ada ACC-nya. Ya begitu. Jadi sudah di ACC oleh Allah Bapa, lunas, selesai. Bangkit lagi. Nah, oleh karena itu, saudara, ini memberi jaminan kepada kita bahwa perjuangan kita nggak sia-sia. Karena ternyata hutang dosa kita sudah resmi lunas. Resmi lunas. Aman bos, ya kan? Aman sudah, karena sudah resmi lunas. Santai sudah. Ya. Bilang santai ini bukan berarti santai nggak usah gereja, nggak usah ibadah, nggak usah apa. Maksud saya, saudara, santai dalam arti kita fun, saudara. Kita senang, kita bahagia. Itu maksud saya. Enjoy kita. Enjoy karena apa? Masa depan saya sudah pasti berarti. Saya enjoy bekerja buat Tuhan. Saya enjoy berlelah untuk Tuhan. Saya enjoy berkeringat untuk pekerjaan Tuhan. Karena masa depan saya sudah pasti. Sebab hutang saya sudah beres. Gitu. Yang beres itu hutang dosa kita. Sudah beres, sudah diterima oleh Allah Bapa. Yesus sudah bangkit, selesai. Itu yang luar biasa. Ya. Kita bangga untuk karya kebangkitan itu. Lalu yang ketiga, mengapa tidak sia-sia, saudara? Karena, saudara, kita juga akan dibangkitkan atau akan diubahkan. Wah. Fakta Yesus sudah bangkit dari kubur berarti, saudara, ada
bahwa kita juga sebagai orang percaya nanti kalau kita mati, satu saat kita akan dibangkitkan. Kita baca ayat Alkitab. Kita lihat di ayat 22 tadi ya, 1 Korintus 15. Kita lihat dalam ayat yang ke-22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Lalu Anda baca di atas ayat 12 yang dikasih judul sama lembaga Alkitab kita, kebangkitan kita. Ya kan? Kalau Anda lihat dari ayat 1, di atas ayat 1 kebangkitan Kristus. Lalu ayat 12 sampai ayat berapa itu? 34 itu kebangkitan kita. Jadi kenapa tidak sia-sia? Yang ketiga adalah karena kita juga akan dibangkitkan kalau nanti kita mati. Kalau saudara tidak mati-mati, wah ini hebat ya. Saudara tidak mati-mati, wah itu cita-cita saya. Gak mati-mati Tuhan Yesus datang. Kemarin saya ngomong dengan seorang hamba Tuhan by phone. Dia bilang begini, mau seandainya ini panjang gak habis-habis. Soal berapa tahun, makin parah, makin banyak yang tertular. Mending kiamat, kata dia. Saya bilang, wah hari Tuhan tiba. Mending Tuhan datang, selesai. Karena apa? Kalau makin penyebarannya dahsyat, ini ada Mojokerto belum ada yang positif, kita belum zona merah, walaupun kita terjepit oleh zona merah. Tinggal kita dan kami yang belum. Madura tinggal 2 kabupaten, ya kan? Itu informasi kemarin yang saya dapat. Mojokerto kota dan kabupaten kita belum. Itu saudara sudah waspada tingkat tinggi, ya enggak? Padahal kita belum nih, belum ada yang positif satu pun, belum merah kita. Istri saya kemana-mana udah sarung tangan lengkap, masker, jaket, pulang dia buang semua itu, cuci jaket, karena dia takut. Ya waspada lah, bukan takut berlebihan, dia waspada. Lah bagaimana kalau sudah semakin gila penyebaran? Sudah 1:2. Anda bayangkan tuh ya, 300 juta di Indonesia, 150 juta yang kena. Itu kan sudah sampai kiamat. Saya bilang tidak apa-apa, lebih bagus. Saya sudah ready. Kalau Tuhan datang, haleluya, berarti saya nggak mati, tidak mengalami kematian. Bagaimana kalau kita nggak mati-mati Tuhan datang? Tenang saudara ya, aman kita. Kita baca ayat 51. Ayat 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Wah, rahasia saudara ya. Sekarang rahasia itu dibuka. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Jadi saudara, semangat ikut Tuhan. Kalau saudara mati, saudara akan dibangkitkan. Mati karena corona, tidak apa-apa. Yang penting dengan Tuhan, saudara dibangkitkan. Daripada hidup, saudara datang dengan Tuhan, saudara Tuhan datang, saudara ditinggal. Ya kan? Nah, tapi janganlah ya, kita tidak berdoa untuk itu. Ya. Kita berharap kita tidak kena. Tapi saya bilang tadi, kalau panjang terus sudah selesai. Gimana kita? Sudah tidak bisa. Di warung ada tidak bisa. Karena di situ semua orang sudah kena. Habis kita. Mau pakai apa? Mau makan pakai GrabFood? Semua mau pakai online? Sama, mereka semua sudah kena. Pasti kita tidak mau mati berdiri kita. Betul tidak? Iya kan? Ya sudah, betul, lebih bagus Tuhan datang. Tidak apa-apa. Kalau ternyata kita mati juga, pasti mati. Kalau kita ternyata tidak mati-mati, saudara, Tuhan akhirnya datang. Tuhan datang, kita diubahkan. Sama kualitasnya nanti antara tubuh bangkit dengan tubuh diubahkan. Kualitasnya sama
sama-sama kita menggunakan tubuh kemuliaan. Amin. Kita bisa masuk ke dalam kerajaan yang kekal. Makanya saudara, apapun yang terjadi, kita tetap semangat berjuang bagi Tuhan. Karena sudah pasti Yesus sudah bangkit, berarti kita juga akan bangkit atau kita akan diubahkan. Itu saudara. Itu alasannya kenapa kita harus terus berjuang dan perjuangan kita tidak akan sia-sia. Karena sudah aman kita, sudah pasti. Yang terakhir, yang keempat, saudara, kenapa tidak sia-sia? Karena Kristus telah memberikan kita kemenangan. Kita telah diberi kemenangan oleh Kristus. Kita lihat dalam ayat yang ke-57, kalau nggak salah, ya, 57. Ya, kita lihat ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, Yesus telah bangkit, berarti Dia telah memberikan kita kemenangan. Kemenangan ini adalah jaminan bagi kita untuk terus teguh berdiri, tidak goyah, tetap setia mengerjakan pekerjaan Tuhan. Karena kita pasti menang. Amin. Dia sudah bangkit. Bangkit berarti Dia menang, Dia mengalahkan maut. Maka kita juga diberikan jaminan kemenangan. Oleh karena itu Paulus dalam bagian Alkitab yang lain dia berkata, kita akan terus menang. Lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Pasti menang, karena Yesus sudah bangkit. Kita pasti menang. Sehingga Paulus berkata, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kelaparan, sakit, penyakit, aniaya, semuanya tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena kita dirancang untuk menang, kita pasti menang. Mau virus macam-macam datang, terserah kita hidup atau mati. Asal kita tetap dengan Tuhan, kita akan terus menang. Maka saudara, jangan pernah goyah. Kita baca lagi ayat terakhir itu, ayat 58 itu. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Biar COVID-19 jangan goyah iman. Amin. Tetap bersekutu dengan Tuhan. Anda yang ada di rumah, tetap bersekutu dengan Tuhan. Ajak keluargamu dalam persekutuan, mengikuti ibadah dengan serius. Karena ibadah online bukan menonton video khotbah. Ibadah online betul-betul saudara beribadah. Dari awal saudara ibadah, nikmati hadirat Tuhan, syukuri atas segala berkat Tuhan. Syukuri kita masih diizinkan Tuhan untuk ada di dunia. Kalau kita ada di dunia untuk apa? Paulus bilang, bagi hidup adalah Kristus. Kita masih bisa memuliakan Tuhan. Mari kita semakin bersungguh-sungguh dengan Tuhan, saudara, semakin serius dengan Tuhan, dan jangan pernah tinggalkan Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus setia sampai akhir. Jadi payahmu tidak akan sia-sia. Tuhan Yesus memberkati.